Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi. Saya Najma, saya mahasiswa S2 Pendidikan Biologi UNJ. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang pengaturan saraf dan hormon terhadap sistem sirkulasi. Baik, kita akan lanjut. Sebelumnya kita kenali dulu sistem sirkulasi itu apa. Jadi sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan ini zat-zat ini adalah sistem metabolisme. Sebenarnya sistem sirkulasi ini dia itu terbagi dua ya, ada sistem sirkulasi darah dan sistem sirkulasi kekebalan tubuh kita. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih peran ataupun pengaruh dari hormon juga dari sistem saraf ya terhadap sistem sirkulasi kita. Karena kan dari semua sistem yang ada dalam tubuh kita itu saling berkaitan atau saling bersambungan. Kita lanjutkan. Sebelum kita bahas tentang pengaruh dari sistem saraf dan sistem hormon kita ini atau hormon kita atau saraf kita ini terhadap sistem sirkulasi, kita lihat dulu integrasi dan koordinasinya. Yang pertama itu adalah sistem saraf. Jadi sistem saraf itu adalah agen kimia yang disekresikan oleh saraf atau neuron dan memberikan aksi langsung pada neuron atau sel lainnya. Jadi kalau sistem saraf ini dia yang berjalan itu adalah impulsnya ya berjalannya. Makanya transmisinya juga cepat karena impuls yang dihantarkan. Kemudian komunikasinya itu sel dengan sel. Sementara hormon itu adalah agen kimia yang disekresikan oleh sel endokrin langsung ke dalam aliran darah. Jadi difasilitasi oleh aliran darah dan ditransformasikan pada target. Nah, itu hormonnya itu untuk apa, kemudian targetnya bagaimana. Kemudian dia transmisinya lambat, lebih lambat daripada sistem saraf. Kemudian dia melalui sistem sirkulasi. Jadi dia difasilitasi oleh sistem sirkulasi. Kita lihat di sini adalah kontrol sistem saraf otonom pada aliran darah ya. Jadi sebenarnya sistem saraf ini banyak sekali berpengaruh terhadap pengaturan sistem sirkulasi. Yang dibahas di sini adalah bagaimana saraf otonom mempengaruhi kontrol ya, mempunyai kontrol pada aliran darah. Kita lihat ada vasodilatasi dan juga ada vasokontraksi. Kita kenali dulu, apa sih vasodilatasi itu? Jadi vasodilatasi itu adalah pelebaran pembuluh darah di dalam tubuh akibat mengendurnya otot polos pada arteri dan vena mayor. Jadi kondisi-kondisi ini itu biasanya dipicu oleh rendahnya kadar oksigen atau peningkatan suhu tubuh. Jadi vasodilatasi ini juga sebenarnya bisa terlaksana atau terjadi secara alami untuk meningkatkan aliran darah dan pengiriman oksigen ke jaringan tubuh yang diperlukan gitu kan atau yang membutuhkannya gitu. Jadi meskipun dalam keadaan tertentu dapat memberikan efek positif, kondisi ini juga bisa menjadi masalah dalam kesehatan. Gitu. Oke, kita lihat contoh dari vasodilatasi ini. Jadi vasodilatasi ini akan terjadi ketika terjadi pelebaran pembuluh darah kita. Gitu. Jadi contohnya itu ketika berolahraga, jadi sel otot kita kan akan menggunakan energi yang banyak, ya. Jadi karena energi yang banyak itu, otot membutuhkan lebih banyak nutrisi dan oksigen pula, jadi mendorong terjadinya vasodilatasi gitu. Jadi hal ini juga akan membentuk ya, biasanya vasodilatasi ini akan membuat kita jadinya agak merasa panas gitu atau agak merasa gerah gitu. Jadi hal inilah yang terjadi ketika vasodilatasi terjadi. Kita berkeringat dan sebagainya itu adalah efek dari vasodilatasi. Kemudian apa itu vasokontraksi? Ya, kita lihat. Vasokontraksi itu adalah penyempitan pembuluh darah akibat kontraksi di dinding otot. Jadi kebalikan dari vasodilatasi. Jadi
biasanya itu terjadi pada arteri besar dan arteri kecil. Jadi prosesnya ini kan berlawanan ya dengan vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah menjadi terbatas atau menurun, sehingga menahan panas tubuh atau meningkatkan resistensi pembuluh darah. Jadi biasanya fase kontraksi ini akan terjadi ketika kita mengalami ataupun merasakan kedinginan. Jadi ketika kita merasakan kedinginan, pembuluh darah kita itu akan mengecil. Untuk apa? Kita untuk mempertahankan panas yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kita sering ya kalau kedinginan itu ujung tangan kita pucat atau kuning lah gitu ya, pucat. Hal tersebut adalah porsi yang terjadi karena vasokontraksi ini. Gitu. Karena apa? Pembuluh darah kita mengecil untuk mempertahankan panas dalam tubuh kita. Karena kan kita juga perlu panas ya. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Sementara kebalikannya tadi vasodilatasi adalah ketika pembuluh darah kita itu melebar. Sehingga tadi yang dikeluarkan itu adalah keringat. Oke, kita lihat ini sebenarnya juga stimulasi simpatik ya. Merupakan komponen sistem saraf otonom yang paling penting dalam meregulasi aliran darah. Jadi, stimulasi simpatik ini menyebabkan pengeluaran norepinefrin yang menstimulasi reseptor adrenergik sehingga menyebabkan vasokontraksi. Makanya di sini ada pengaruh dari sistem saraf otonom ya untuk proses vasokontraksi ataupun vasodilatasi. Kemudian kita lanjut ke sebenarnya vasodilatasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada beberapa, salah satunya itu adalah refleks baroreseptor. Jadi refleks baroreseptor ini juga pengaruh saraf terhadap kinerja ya, kinerja tekanan darah ataupun kinerja dari tubuh kita gitu. Bagaimana mengatur tekanan darah dan sebagainya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada kita bahas dulu. Baroreseptor itu apa? Ya. Jadi refleks baroreseptor itu adalah salah satu mekanisme homeostatik tubuh yang membantu menjaga tekanan darah pada tingkat yang hampir konsisten. Jadi ada baroreseptor ini untuk mempertahankan ataupun sebagai sapam ya, kita itu sebagai penjaga ketika tekanan darah kita turun ataupun ketika tekanan darah kita naik. Oke, kita lihat di sini ada bagan di sini ya. Ketika tekanan darah kita itu meningkat, itu akan terdeteksi oleh baroreseptor. Baroreseptor yang mendeteksi itu akan mengantarkan impuls ke batang otak kita. Kemudian batang otak kita akan memerintahkan frekuensi denyut jantung kita itu akan diturunkan. Karena kan tadi tekanan darah kita tinggi ya. Frekuensi denyut jantung kita akan diturunkan. Kemudian isi sekuncup kita juga akan diturunkan. Kemudian diameter pembuluh darah kita akan dilebarkan. Sehingga nanti tekanan darah kita menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika tekanan darah kita menurun, baroreseptor itu akan mampu mendeteksi hal yang terjadi, sehingga akan memberikan stimulus atau akan memberikan laporan gitu kepada batang otak kita, sehingga frekuensi dan denyut jantung kita akan dinaikkan, isi sekuncup kita juga akan dinaikkan, kemudian diameter pembuluh kita akan dipersempit gitu. Jadi hal-hal yang terjadi pada frekuensi denyut jantung, isi sekuncup, dan diameter pembuluh kita itu dipengaruhi oleh tadi baroreseptor itu. Yang apa? Yang dia memberikan informasi kepada batang otak kita. Jadi diingatkan kembali, tekanan darah naik itu akan merangsang parasimpatik distimulus. Sementara ketika tekanan darah turun, simpatislah yang akan distimulus. Oke, ini kita lihat, ini sebenarnya gambar dari
baroreseptor, kemudian juga di sini ada vasokontraksi ya, atau vasomotor center. Jadi vasomotor center itu kita lihat dia ada di medula oblongata kita ya. Jadi ini adalah bagian yang berkaitan dengan penyempitan ataupun pelebaran dari aliran darah kita ke jantung gitu ya. Jadi sebenarnya ini memperlihatkan bagaimana bagian-bagian dari sel saraf kita itu berkaitan dengan proses ataupun berkaitan dengan sirkulasi darah yang terjadi pada jantung gitu. Nah, ketika hal tersebut terjadi maka saraf simpatik, saraf yang ada pada sumsum tulang belakang kita ya, itu akan berkaitan ataupun akan distimulus begitu. Kita lanjutkan. Oke, kita akan masuk kepada peran hormon. Tadi kita sudah membahas tentang peran saraf. Sekarang kita akan membahas tentang peran hormon pada sistem sirkulasi. Sebenarnya ada beberapa ya, ada banyak yang peran hormon ataupun hormon yang berkaitan dengan sistem sirkulasi gitu. Tapi yang akan dibahas di sini itu adalah insulin dan glukagon. Pasti sudah tidak asing dengan hal ini. Apa itu insulin, apa itu glukagon, maka kita akan pahami lebih lanjut di slide selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada insulin dan glukagon, kita akan kenalin dulu nih, apa sih sebenarnya glukosa ya. Kemudian apa itu glukosa darah? Oke. Glukosa adalah bentuk karbohidrat paling sederhana, ya kita tahu semua. Glukosa menjadi salah satu sumber energi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh pada kadar yang normal, ya. Namun seperti nutrisi lain, glukosa juga bisa menjadi masalah jika kadarnya terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya apapun itu ya yang diperlukan oleh tubuh kita pun ketika kadarnya berlebihan itu akan menjadi sesuatu hal yang membahayakan. Nah, kita lihat glukosa darah. Kalau glukosa darah itu apa sih gitu ya? Glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa dalam darah kita. Gitu. Jadi konsentrasi gula darah kita itu semana. Tingkatan glukosanya itu semana gitu. Nah, ini akan diatur ketat dalam tubuh kita. Jadi glukosa yang dialirkan melalui darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Kita akan masuk ya, perbedaan insulin dan glukagon. Oke, kita lihat di sini definisinya. Kalau insulin itu adalah hormon disekresikan oleh sel beta pankreas berespon terhadap kadar gula darah tinggi. Sementara kalau glukagon kebalikannya, dia itu adalah disekresikan oleh sel alfa dari pankreas juga dan berespon terhadap kadar gula darah rendah. Oke. Kemudian kita lihat struktur molekulnya. Kalau insulin itu 51 asam amino dengan rantai A dan rantai B yang berhubungan bersama. Sementara glukagon itu 29 asam amino. Kemudian molekul prekursornya, kalau insulin itu adalah proinsulin, kalau glukagon itu ya proglukagon. Kemudian pemicu sekresinya, kalau pemicu sekresinya tingginya kadar gula darah. Karena tadi disampaikan ya, kalau insulin itu dia beresponnya itu untuk kadar gula darah yang tinggi. Sementara glukagon dia pada kadar gula darah yang rendah. Efek dan fungsi dari insulin ini adalah penurunan kadar gula darah. Sementara glukagon meningkatkan kadar gula darah, gitu ya. Jadi ternyata proses yang terjadi pada tubuh kita itu sudah seimbang ya. Ada yang meninggikan, ada juga yang merendahkan. Kemudian abnormalitas hormonnya ini nanti bisa dilihat, maksudnya ketika hormon itu berlebih atau tidak normal, maka apa yang akan terjadi. Oke, kita masuk ke bagian gambar ini. Jadi kelenjar pankreas itu menghasilkan tadi ya hormon insulin dan glukagon. Hormon beta yang menghasilkan insulin, kemudian hormon alfa yang menghasilkan glukagon.
Kita lihat pada gambar ini. Ini adalah homeostatik kadar gula atau kadar glukosa darah kita. Oke, kita mulai dari yang bagian bawah ya, yang panahnya biru. Ini adalah menunjukkan ketika gula darah kita menurun atau di bawah ambang batas ya, di bawah ambang batas terendah dari gula darah kita. Jadi tubuh akan menggunakan glukosa karena tubuh menggunakan glukosa maka gula darah itu akan menurun. Oke, karena gula darah menurun itu akan memberikan respon atau akan memberikan rangsangan kepada pankreas kita. Kemudian pankreas kita akan melepaskan glukogen dari sel-sel alfanya ya, sel-sel alfa pankreas itu. Kemudian akan terbentuk glukogen. Glukogen ini akan merangsang hati mengubah glukogen menjadi glukosa. Jadi hati itu menyimpan glukosa dalam bentuk glukogen. Jadi ketika dibutuhkan, hati itu akan mengubah glukogen menjadi glukosa kembali. Sehingga glukosa ini akan dihantarkan pada sistem aliran darah dan konsentrasi glukosa darah akan meningkat. Karena tadi sudah dipasok dari hati, ya. Nah, kemudian meningkat, kemudian terjadilah homeostatis kadar gula darah normal, gitu. Makanya terjadi peningkatan. Namun hal ini juga sebenarnya akan nanti ketika homeostatis kadar gula darah normal, maka akan ada rangsangan kepada pankreas atau akan ada informasi kepada pankreas untuk berhenti melepaskan sel alfa pankreasnya, sehingga tidak akan terus-menerus melepaskan glukogen dan membentuk glukosa yang banyak gitu ya, atau sehingga glukosanya meningkat. Nanti prosesnya demikian. Begitu pula dengan insulin. Kalau insulin kebalikannya. Jadi ketika glukosa diserap tubuh ya, gula darah meningkat. Ketika gula darah kita meningkat, maka pankreas akan melepaskan sel-sel beta pankreasnya. Kemudian itu kan akan membentuk insulin. Kalau insulin dia itu eh, disekresikan menjadi dua jalur. Yang pertama itu kembali hati mengubah glukosa yang tadi menjadi glikogen atau lemak dan protein. Untuk apa? Untuk cadangannya, untuk disimpan oleh hati. Gitu. Kemudian juga insulin juga akan membentuk ya atau mengantarkan glukosa menjadi sel-sel mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen pula di sel-sel gitu ya. Kemudian glukosa itu akan menurun sehingga terjadilah homeostatis kadar gula darah normal. Itu yang terjadi pada gambar ini. Gitu ya. Oke, mungkin masih banyak hal-hal yang dapat kita diskusikan atau kita pelajari tentang bagaimana sistem saraf ataupun saraf dan hormon yang bekerja pada sistem sirkulasi kita ya, sirkulasi darah kita. Masih banyak sebenarnya hormon-hormon yang berkaitan seperti epinefrin, norepinefrin dan sebagainya. Mungkin kita akan bisa membahasnya di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa komen, masukan, saran dari teman-teman sangat membantu bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.